Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirna. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Semester 5 kelas 5B. Dengan NIM 1042130. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang profesi hukum dan kode etik profesi. Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian banyak profesi lain, seperti profesi dokter, profesi akuntan, profesi guru, dan lain-lain. Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri, karena profesi ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia, seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan pengacara atau advokat. Di dalam tulisan ini saya lebih banyak mengungkap profesi hukum secara umum. Profesi hukum dan dewasa ini semakin berkembang dan macam-macam, misalnya advokat dan keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka wadah organisasi ini berkembang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN. Misalnya Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia atau HAPI, Serikat Pengacara Indonesia atau SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia atau AKHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal atau HKHPM. Manusia dalam menjalani hidupnya selalu memerlukan kebutuhan. Kebutuhan merupakan perwujudan budaya manusia yang berdimensi cipta, kasar, dan rasa. Berkaitan dengan kegiatan profesi hukum, kebutuhan manusia untuk mendapat pelayanan hukum juga termasuk dalam lingkup dimensi budaya, perilaku manusiawi yang dilandasi oleh nilai moral dan nilai kebenaran. Atas dasar ini maka sangat beralasan sebagai pengemban profesi hukum untuk memberikan layanan ketua hukum yang prima terhadap klien. Namun dalam kenyataannya profesi hukum sering menyimpang dari dimensi budaya tersebut, sehingga perilaku yang ditunjukkan oleh pengemban profesi hukum banyak yang melanggar nilai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagian tertentu. Sejalan dengan pengertian profesi tersebut, Habib menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencarian. Sementara menurut Komarudin, profesi adalah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khususnya dan latihan yang istimewa. Ada 5 indikator suatu lapangan kerja dapat dikategorikan sebagai profesi menurut Liliana Tejo Saputro. 1. Pengetahuan. 2. Penerapan keahlian atau competency of implementation. 3. Tanggung jawab sosial atau social responsibility. 4. Self control. 5. Adanya pengakuan dari masyarakat, social sanction. Sementara menurut Branders yang diikuti oleh A. Patronja, suatu pekerjaan itu agar dapat disebut sebagai profesi harus berbicarakan. 1. Pengetahuan intelektual, karakter. 2. Diabadikan untuk kepentingan orang lain. 3. Keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial. 4. Keberhasilan tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik serta bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan. 5. Adanya standar kualifikasi profesi sejalan dengan pandangan Brothers di atas. Dali Bonhead mengatakan bahwa meskipun kriteria untuk
percakapan esoterik. 4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan mereka. 5. Secara publik di muka umum mengucapkan janji untuk memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan akibatnya mempunyai tanggung jawab dan tugas khusus. Berkaitan dengan pendapat di atas dalam piagam Bertarudan yang dihasilkan dalam pertemuan para advokat tanggal 27 Juni 1971. A. Harus ada ilmu. B. Harus ada kebebasan. C. Mengabdi kepada kepentingan umum. D. Ada klien dan buat clouding. E. Ada kewajiban merahasiakan informasi dari klien dan perlindungan dengan hak merahasiakan itu oleh undang-undang. F. Ada imunitas terhadap tuntutan tentang hak yang dilakukan. D. Ada kode etik dan peradilan kode etik. H. Ada honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau pekerjaan yang dicurahkan. Di samping hasil pertemuan di Baturaden di atas, Peradi dalam Seminar Pembinaan Profesi Hukum tahun 1977 memberikan batasan tentang istilah profesi, yaitu 1. Dasar ilmiah berupa keterampilan untuk merumuskan sesuatu berdasarkan teori akademi dan memerlukan suatu dasar pendidikan yang baik dan diakhiri dengan suatu sistem tujuan. 2. Praktik sesuatu. 3. Fungsi penasihat. 4. Jiwa pengabdi. 5. Adanya suatu kode yang mengendalikan sikap daripada anggota. Dan selanjutnya, sementara itu, Franz Magnus Sueseno sebagaimana dikutip oleh Liliana Tejosaputro mengatakan bahwa profesi itu harus dibedakan dalam dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Dalam profesi pada umumnya paling tidak terdapat dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu 1. Prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, dan 2. Hormat terhadap hak-hak orang lain. Sementara itu, Magnus Suseno mengatakan bahwa dalam profesi yang luhur atau fashionable, motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya. Di samping itu juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu 1. Mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, dan 2. Mengabdi pada tuntutan luhur profesi. Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian profesi lainnya. Profesi dokter, profesi angkutan, mekanik, dan lain-lain. Profesi hukum mempunyai keterkaitan dengan bidang-bidang yang terdapat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, misalnya kehakiman, kejaksaan, kepolisian, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi. 1. Nilai moral profesi hukum. A. Kejujuran. B. Autentik. C. Bertanggung jawab. D. Kemandirian moral. E. Keberanian moral. 2. Etika profesi hukum. Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya selalu akan berpatokan pada norma tantangan hukum yang berada dalam masyarakat tersebut. A. Sikap manusiawi. B. Sikap adil. C. Sikap patut. D. Sikap jujur. 3. Masalah-masalah profesi hukum berkaitan dengan kemajuan sebuah profesi, apakah itu profesi hukum atau profesi lainnya, maka terdapat masalah-masalah yang merupakan kelemahan dalam mengembangkan ke profesi tersebut. A. Kualitas pengetahuan profesional hukum. B. Terjadi penyalahgunaan profesional hukum. C. Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan. D. Kurang kesadaran dan kepedulian sosial. E. Kontinuitas sistem yang telah usang. 4. Kode etik profesi. A. Arti kode etik profesi. Menurut Abdul Qadir Muhammad, kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berupa dan diubah sering dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman.
Sejalan dengan pemikiran Abdul Qadir Muhammad di atas, Bartens menyatakan bahwa etika profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat dan bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. A. Idealisme. B. Kode etik. Fungsi kode etik profesi. Semua kode etik profesi dibuat dalam bentuk tertulis dengan maksud agar dapat dipahami secara konkret oleh para anggota profesi tersebut. Kode etik profesi memiliki 3 makna, yaitu A. sebagai sarana kontrol sosial, B. sebagai pencegah campur tangan pihak lain, C. sebagai mencegah kesalahpahaman dan konflik. Menurut Abdul Qadir Muhammad, kode etik profesi merupakan kriteria prinsip-prinsip profesional yang telah digariskan sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru ataupun calon anggota kelompok profesi. Lebih jauh, Abdul Qadir Muhammad mengatakan bahwa kode etik profesi merupakan kriteria prinsip-prinsip profesional yang telah digariskan sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru ataupun anggota calon baru kelompok profesi. Lebih jauh, Abdul Qadir Muhammad mengatakan bahwa kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi. Dengan demikian, kalau dikatakan bahwa etika profesi merupakan pegangan bagi anggota yang bertanggung dalam profesi tersebut, maka dapat pula dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara etika dengan profesi hukum. Menurut Liliana, etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban refleksi yang seksama. Pertama, profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan. Karena itu, maka sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam pengembangan profesi atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindak. 3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. 4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan meningkatkan mutu pengemban profesi, maka pengemban profesi harus bersemangat solidaritas antara rekan profesi. 1. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab. 2. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat. 3. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat. 4. Standar-standar mencerminkan atau membayangkan pengharapan moral dari komunitas. 5. Standar-standar etika merupakan dasar menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi. 1. Dasar ilmu pengetahuan dan pengalaman serta keterampilan yang memadai. 2. Pada lembaga penjajaran pendidikan dan latihan dengan tanggung jawab kelompok profesi. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.